Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami mempresentasikan mengenai divisi kami yaitu SIGULS. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Regina, Ana, dan juga Kak Nabila. Boleh di next? Nah, ini dia prototype dari SIGULS. Mulai dari halaman login, dashboard. Di sini kita personalize event-event berdasarkan preferensi dari user. Tentunya didasarkan dari survei yang telah kami conduct sebelumnya. Ada juga kita mengkategorikan event-event berdasarkan lokasi terdekat mereka, event-event yang berkolaborasi atau event-event spesial yang kita rekomendasikan. Ada juga yang kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada bagian tiers, badge, itu reward dan mission yang bisa mereka kerjakan. Dan selanjutnya, itu ada pilihan untuk user untuk memilih event-eventnya. Bisa dilihat di bagian atas, itu user bisa melakukan filter untuk mencari event apa yang mereka lebih sesuai menurut mereka. Nah, di next-nya ada trace report. Ini salah satu keunggulan fitur kami, yaitu di mana user bisa ibaratnya melaporkan pembuangan sampah liar yang ada di lingkungan mereka. Ketika bukti dan alamat dan lokasi sudah disubmit, itu bisa ditunggu saja dari pihak tim Sigus akan melakukan progres mengenai apakah sesuai dan segala macam. Ketika sudah selesai, baru event bisa dilaksanakan. Ini ada activity. Di sini user bisa menargetkan atau membuat target atau membuat goals berdasarkan event-event yang akan mereka kerjakan, baik dari 4 bulan ke depan, mereka mau aktif seberapa lama dan sebagainya. Di sini juga ada kalender yang lebih memperjelas para user untuk mengingat event apa yang akan mereka ikuti. Selanjutnya di yang paling ujung kanan, paling pojok kanan ada community di mana user di sini bisa nih berkumpul bersama teman-teman sesama di komunitas untuk berbincang, berdiskusi, sharing-sharing, dan segala macam. Boleh di next. Nah, untuk lebih jelasnya, boleh boleh Ibu Bapak melihat dari video kami yang dicantumkan di link atas, atau kalau ingin menggunakan mobile application kami, klik link yang di bawah. Boleh di next. Kemudian kami telah mengumpulkan feedback dari teman-teman kami. Yang pertama, pada kelebihannya yaitu dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di sekitar kita dan mempermudah orang yang aktif dalam kegiatan bersih lingkungan. Namun pada kekurangannya, karena lebih mengandalkan kerjasama bukan layanan klien, dapat menimbulkan perdebatan antar anggota yang berbeda pendapat dan kurangnya fitur yang melacak kehadiran dari pengguna saat mengikuti acara. Pertanyaan yang kami dapatkan adalah kemana sampah yang akan terkumpulkan tersebut disalurkan dan bagaimana cara kerja poin agar pengguna dapat menggunakannya. Dan untuk masukan, poin yang telah dikumpulkan tidak hanya menukar voucher, namun juga dapat ditukarkan pada merchandise atau keperluan sehari-hari. Dan event diperluas dengan kegiatan workshop seperti penghijauan kota, daur ulang, dan sebagainya. Kemudian ada 10 calon pengguna yang kami wawancarai. Pertama, pada kelebihannya, aplikasinya jelas dan mudah dimengerti, memiliki dampak secara langsung pada lingkungan sekitar, dan mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam aktivitas terutama pada pecinta alam. Namun kekurangannya, kurangnya tutorial di awal penggunaan aplikasi, terdapat fitur yang belum ditemukan, salah satunya adalah akun saya, dan sistem trace report-nya masih kurang jelas. Pertanyaan yang kami dapatkan adalah bagaimana cara mengetahui slot kuota yang masih tersedia, bagaimana cara aplikasi dapat memastikan kehadiran pengguna, dan bagaimana sistem kerja dari trace report. Masukan yang kami dapatkan pada pendaftaran akun tidak hanya menuliskan email, namun juga menyertakan nomor handphone pengguna, menggunakan scan QR untuk kepastian kehadiran pengguna, dan dilengkapi dengan fitur edukasi yang membantu pengguna untuk lebih memahami mengenai kebersihan. Kemudian ada feedback grid dari Pak Gandara Permana. Pertama, untuk kelebihannya, idenya yang sudah bagus dan belum pernah menemukan penanganan sampah seperti aplikasi ini. Dan juga untuk layouting sudah sangat menarik. Kedua, untuk kekurangannya, proporsi font dan icon yang terlalu kecil. Ketiga, untuk pertanyaan, apakah sampah yang sudah dikumpulkan akan dipilah lagi? Dan terakhir,
Sarannya untuk font bisa diperbesar lagi dan icon pada aplikasi bisa diperjelas. Selanjutnya ada feedback grid dari yang pertama dari expert dari Pak Yuda. Di sini lebih menekankan keunggulan produk, yaitu di mana Sigul berhasil menjadi sebuah platform jembatan antara aktivis sosial dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Yang kekurangannya adalah lebih menekankan kepada brand positioning dari Sigul itu sendiri. Karena dari namanya Si itu sendiri, Pak Yuda merasa positioning terhadap brand ini harus lebih kuat ke arah kelautan. Boleh next. Untuk feedback grid dari expert kedua yaitu Bukania, Rocknya juga setuju di mana Sigos menjadi platform yang baik karena telah menghubungkan, telah menjadi wadah yang sesuai untuk para aktivis sosial. Lebih kekurangannya tidak menjelaskan secara eksplisit kekurangan dan juga question, lebih memberikan ide berupa partnership lewat company ataupun ya lewat company atau institusi nanti ke depannya itu bisa menjadi salah satu keunggulan, yaitu lewat corporate social responsibility. Itu yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam BNC dan BMC atau juga ada pun bentuk partnership collaboration-nya nanti. Boleh di next. Ini adalah tahapan design thinking-nya, ya, dan yang pertama dari understand. Dan di understand sendiri, ketika kami sedang berdiskusi di permasalahan global yang saat ini sedang mereda, kami merasa frustasi terutama mengenai keadaan sosial di mana kami sebagai volunteer merasa kebingungan mencari platform atau mencari informasi ketika ingin melakukan kegiatan volunteer. Untuk itu, untuk memvalidasi permasalahan tersebut, kami melakukan observe. Kami melakukan survei kepada 25 orang di sekitar kita dan juga melakukan research data from internet. Untuk jurnal dan artikelnya saya cantumkan fotonya di website PPT. Selanjutnya ada synthesize. Setelah kami melakukan observasi, ditemukanlah kami menyimpulkan ke dalam 3 main problem, yaitu increasing environmental pollution, sustainability challenge, dan juga limited networking and information sharing. Boleh next. Setelah memvalidasi permasalahannya, kami berdiskusi, kami mengelaborasi mengenai ide yang apa yang ingin kami solusikan. Untuk itu, hadirlah Sigul sebagai sebuah platform yang mengkoneksikan, yang menjembatani antara aktivis sosial, aktivis lingkungan sosial yang suka atau mempunyai ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Untuk itu kami membuat step sketch dasar kami mulai dari note taking, idea writing, hingga solution berupa prototype sketch kasarnya. Setelah itu dibentuklah prototype-nya. Ini gambaran kasar dari prototype-nya. Untuk link prototype sudah kami cantumkan di slide ketiga dari PPT kami. Setelah buat prototype, kami melakukan tes kepada 14 orang. Salah satunya itu potensial user, terus juga dosen, hingga expert. Ini adalah sedikit cuplikan dokumentasi dari kami melakukan prototype test. Untuk lebih lengkapnya bisa diklik link dokumentasi di bawah. Boleh next. Ini dia bisnis model kanvas kami untuk key partner, revenue stream, dan juga cost structure akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh next. Selanjutnya, pihak-pihak yang kami ajak kerjasama yaitu, pertama, pemerintahan. Agar ada peningkatan kredibilitas, jaminan kepatuhan terhadap peraturan, dan potensi kampanye kesadaran bersama. Bentuknya dukungan resmi, akses ruang publik, dan bantuan perizinan. Kedua, perusahaan. Agar ada visibilitas perak di platform, pengakuan dalam materi promosi, dan asosiasi positif dengan tujuan lingkungan. Bentuknya kontribusi keuangan, donasi produk, dan diskon eksklusif. Ketiga, NGO atau komunitas. Agar saling memperkuat tujuan lingkungan, meningkatkan dampak melalui sumber daya bersama, dan pengakuan sebagai mitra utama. Bentuknya upaya kolaboratif, berbagi sumber daya, dan menjadi tuan rumah bersama. Kemudian pada revenue stream-nya, yang pertama ada company sponsorship, yaitu menerima dukungan finansial dan donasi produk dari sponsor perusahaan.
yang sadar lingkungan sebagai imbalan atas visibilitas merek di platform. Kedua, partnership collaboration dengan menghasilkan pendapatan melalui kemitraan strategis dengan organisasi lingkungan hidup lokal, lembaga pemerintah, dan LSM melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Ketiga, advertising revenue, yaitu menggabungkan iklan bertarget pada platform di mana bisnis membayar ruang iklan untuk menjangkau basis pengguna yang terlibat dan sadar lingkungan. Ini adalah cost structure, ada operasional yang mencakup pengeluaran dengan fungsi bisnis sehari-hari, seperti produksi, fasilitas, dan manfaat yang diperlukan untuk operasi inti. Lalu ada marketing yang mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk atau layanan, termasuk kampanye periklanan, hubungan masyarakat, riset pasar, dan aktivitas lainnya yang bertujuan menciptakan kesadaran brand dan menarik pelanggan. Yang ketiga ada administratif yang melibatkan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keseluruhan aktivitas bisnis, termasuk gaji staf administrasi, perlengkapan kantor, dan fungsi administrasi umum lainnya. Lalu yang terakhir ada partners, berupa biaya yang berkaitan dengan kolaborasi dengan bisnis lain, seperti biaya untuk usaha patungan, pengaturan pembagian pendapatan, atau biaya apapun yang terkait dengan partnership. Selanjutnya ada beberapa kompetitor seperti World Cleanup Day Indonesia, Clean Action, dan Bandung Cleanup Day dari Peduli Ciptaan Indonesia. Kami melakukan riset berdasarkan overview, produk, customer, dan sosial media atau website. Di overview ada tahun didirikan, kantor pusatnya, kelebihan, dan juga kekurangannya. Seperti World Cleanup Day merupakan kelebihannya yaitu merupakan organisasi dunia dalam pembersihan sampah. Selain itu ada Clean Action yang berkolaborasi melalui strategic campaign dan social engineering untuk mengurangi sampah dari sumber. Lalu untuk Bandung Cleanup Day, mereka bekerja sama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial terhadap sesama. Ada juga kekurangannya untuk World Cleanup Day di mana datanya tidak terintegrasi. Lalu ada Bandung Cleanup Day yang memiliki kekurangan di mana kegiatan pembersihan sampah hanya dilakukan setahun sekali. Sedangkan untuk Clean Action tidak memiliki website khusus. Selanjutnya untuk produk utama dari ketiga kompetitor yaitu mengadakan kegiatan pemungutan sampah. Dan sebagai keuntungannya, World Cleanup Day mengusung konsep Zero Waste, sedangkan Clean Action mengadakan program pelatihan pemilahan sampah, dan Bandung Cleanup Day memberikan edukasi di bidang lingkungan. Lalu ada kemiripannya antara ketiga kompetitor, yakni komunitas relawan untuk membersihkan lingkungan yang tidak memungut biaya. Selanjutnya ada customer, yaitu target market, dan juga keyword. Lalu di akhir ada sosial media atau website dengan jumlah followers dan juga jadwal postingannya. Selanjutnya, dari perceptual map ini, kami membandingkan dari segi kesulitan ataupun kemudahan dalam mengakses, dan lengkap atau tidak lengkapnya dari fitur dan fungsi di platform tersebut. Pertama, untuk SeaGoals, kami menempatkan di bagian akses yang mudah dan juga fitur atau fungsinya yang lengkap. Kedua, untuk Clean Up Bandung, juga kami tempatkan di akses yang mudah dan fitur atau fungsinya yang lengkap. Ketiga, untuk Clean Action, kami menempatkan di fitur atau fungsi yang lengkap, tapi sulit dalam mengakses platform tersebut. Keempat, untuk World Clean Up Day, kami menempatkan di akses yang mudah, tapi fitur atau fungsinya yang tidak lengkap. Sekian presentasi dari kelompok SeaGoals mengenai assignment 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.